A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, saudaraku dimanapun saja berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian rutin, kajian duha kita setiap hari yang kita lakukan jam 10. Yang materinya adalah seputar tentang tahsin Al-Quran. Dan hari ini adalah materi keempat. Materi pertama, rumus vokal. Materi kedua, konsistensi bacaan panjang 2 harokat. Kemudian materi yang ketiga hari kemarin, konsistensi bacaan gunnah, dengung. Dan hari ini kita bahas adalah konsistensi bacaan izhar. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran, dimanapun saja berada, kita akan membahas konsistensi bacaan izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya jelas. Jelas dalam artian tidak boleh kita mendengungkan. Apanya yang jelas? Yaitu nun sukun atau tanwin atau mim sukunnya. Izhar dalam dalam Al-Quran itu ada 2. Pertama, izhar halki. Kedua, izhar syafawi. Izhar halki itu izhar yang huruf-hurufnya di halki. Halki itu halkun, artinya di tenggorokan, kerongkongan, tenggorokan ya. Nah, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ha, ain, kha, ghain. Ada 6. Itu halqi. Nah, sebelum huruf ini itu nun sukun atau tanwin. Sementara izhar syafawi itu hurufnya hanya 2. Mim dan ba. Nah, sebelumnya itu adalah mim sukun. Nah, inilah huruf izhar ya, pembagian izhar dan hurufnya. Nah, ini huruf izhar halki, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Ini huruf yang keluarnya di tenggorokan semua. Syafawi, mim dan ba. Ini di bibir, syaf ya, syafawi. Nah, kedua jenis izhar ini ada rumus membacanya. Apa rumus membacanya? Ini dia. Diingat saja, 3T. Jadi rumus membaca izhar itu 3T. Ya, 3T. T pertama, tidak mengalir. T kedua, tidak tertahan. T yang ketiga, tidak memantul. Saya ulangi. Rumus bacaan izhar itu 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Nah, inilah dia rumus bacaan izhar. Nanti kita praktekkan setelah ini. Ya. Jadi, baik itu izhar halki maupun izhar syafawi, rumusnya itu 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Jadi kalau diperagakan dengan ekspresi tubuh, tidak mengalir, ya, tidak tertahan, tidak memantul.
Ini rumus bacaan izhar. Saya ulangi kepada sahabat Al-Quran dimanapun berada. Rumus bacaan izhar itu 3T. Ya, 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, kayak orang meninju orang ya, tidak tertahan, tidak memantul. Inilah rumus bacaan izhar. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh. Ini contohnya. Ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Baca man amana. Man amana. Bisa diikuti bersama-sama di yang menyaksikan ini. Man amana. Nah, rumus membacanya apa tadi? 3T. Tidak mengalir. Bagaimana yang mengalir? Man amana. Mengalir dia. Man amanah. Tak boleh. Tak boleh mengalir. Tak boleh gunnah. Yang kedua, rumus izhar itu tidak tertahan. Contohnya, man amanah. Jadi jangan kaget. Jangan seperti orang kaget membacanya. Karena saking hati-hatinya. Seperti orang tertahan membacanya. Man amanah. Kemudian yang ketiga, rumus izhar itu tidak memantul. Mana amanah. Mana kenapa dipantulkan? Karena dia bukan huruf qalqalah kan? Nah, tak boleh dipantulkan. Man amanah jelas ya, jelas nun sukunnya. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini izhar halqi ya. Jadi tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Jadi harus jelas. Man amana. Jadi jangan dibaca. Yang sering itu mengalir kemudian memantul. Banyak kita membaca mengalir dan memantul. Mana amana. Man amana. Ini tidak mengalir, tidak gunnah dia, tidak dengung dia. Ya. Kemudian contoh lain. Min had. Ya. Tuh kita baca semuanya. Min hadin. Ya. Nampak ya? Di kamera. Nah, ada nun sukun di situ. Setelah nun sukun huruf ha. Ya, berarti ha ini halqun, halqi, halqun, ya. Keluarnya di rongkongan. Maka membacanya jelas. Tidak boleh mengalir, tidak boleh tertahan, tak boleh memantul. Jangan dibaca minha, minhadin. Jadi minhadin, minhadin. Jadi jelas saja nun itu dan tak boleh mengalir, tak boleh lama di situ. Minhadin. Jadi minhadin, minhadin. Yang tadi man amana. Yang tadi man amana min hadin, min hadin. Baik, yang berikut contohnya. Nih, sering kita baca dalam sholat. Ya. An'amta. An'amta. Ya. Nah, tak boleh mengalir. An'amta. Ada dua izhar di sini. Ini sudah saya garis hitam. Ya, di contoh ini. Pertama, izhar halqi. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf izhar halqi. Ain. Huruf ain. Nah, tak boleh mengalir bacanya. Tak boleh. Ya. Tak boleh tertahan. An'amta. Tak boleh memantul. An'am siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, hati-hati. Ini yang jadi imam di rumah, ya. Selama masa lockdown ini, hati-hati baca Al-Fatihahnya. Nanti setelah kita jelaskan semua hukum-hukum tahsin ini,
Setelah itu nanti kita akan tahsin juga surah Al-Fatihah. Jadi an'amta. Ya, kemudian izhar kedua nampak mim sukun bertemu ta. Ya, izhar syafawi. Huruf izhar syafawi itu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya, selain mim dan ba ini. Selain mim dan ba. Selain. Ya. Ini huruf izhar syafawi. Nah, di sini setelah mim huruf ta, bukan mim, bukan ba, berarti izhar syafawi. Jangan dipantulkan mimnya. An'amta, jangan. Atau mengalir di situ, didengungkan. An'amta, ya. An'amta, enggak boleh. Nah, inilah izhar. Jelas, ya. Contoh lain. Ya. Lam yalid. Ini surah Al-Ikhlas ya. Nah, ini izhar apa ini? Ini mim sukun ya. Jadi bedanya kalau izhar syafawi mim sukun. Kalau izhar halki nun sukun atau tanwin. Kalau mim sukun tak pakai tanwin. Berarti ini izhar syafawi. Ketemu ya. Karena setelah mim sukun ini bukan ba, bukan mim. Berarti izhar syafawi. Lam yalid. Tak boleh mengalir. Lam yalid. Tak boleh tertahan. Lam yalid. Tak boleh memantul. Lam yalid. Nah, kalau dal boleh dipantul, memang dipantulkan. Qalqala. Kalau ini tak boleh dipantulkan. Nah, inilah bacaan izhar dalam Al-Quran. Jadi kita ulangi, rumus izhar itu ada 3T. Rumus izhar ya 3T. Tidak tertahan. Saya ulangi, rumus izhar 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Mudah kan diingat? Kalau rumus vokal kemarin 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Sudah kemarin. Kemudian rumus bacaan gunnah. Nah, ini dia. Ya. Nun tasydid, mim tasydid, ya. Nun sukun atau tanwin selain bertemu hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Mim sukun bertemu mim atau ba. Inilah. Sebanyak ini pelajarannya diringkas dengan satu lembar. Masya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran dimanapun berada, inilah rumus bacaan izhar. Akan mudah diingat, 3T. Bagi anak-anak ustaz yang tentunya pada pagi ini tidak ada kegiatan lain, aktivitas lain, mungkin sudah selesai salat duha, bisa mengikuti kajian ini setiap hari. Orang tua sangat diharapkan berperan aktif. Yang punya, mungkin anak kita rata-rata di rumah punya Android, bisa dimanfaatkan untuk mengikuti kajian rutin ini, kajian duha jam 10 pagi setiap hari. Baik, kita lanjutkan. Contoh lain. Adzabun alim. Bun. Un bertemu dengan hamzah. Nah, tak boleh mengalir, tak boleh memantul. Adzabun alim. Itu salah. Tak boleh memantul. Adzabun alim. Tak boleh. Ya. Jadi jelas. Adzabun alim. Seperti itu. Kemudian wala khawfun alaihim.
Wala khawfun alaihim. Tanwin bertemu dengan ain. Ya. Ain. Wala khawfun. Fun. Nggak boleh mengalir. Wala khawfun. Bahasa lainnya mengalir itu dengung. Kemudian tak boleh tahan. Tak boleh ditahan di sana. Kemudian tak boleh pula dipantulkan. Wala khawfun alaihim. Yang nomor 3 ini memantulkan, ini banyak terjadi ya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian contoh lain, waliman khafa maqama. Waliman khafa. Nun sukun bertemu dengan kha. Nah, tak boleh mengalir, tak boleh memantul, tidak boleh tertahan. Walimana kha tak boleh. Walimana nunnya itu tak boleh. Jadi yang jadi fokusnya itu yang dipantulkan, yang mengalir dan yang tertahan itu nun sukunnya atau tanwinnya atau mim sukunnya. Nah, itu yang menjadi fokus bacaan yang tak boleh tertahan, mengalir, kemudian memantul. Kemudian contoh lain, min hasanah. Min hasanah. Nun sukun bertemu dengan ha. Min hasanah. Tak boleh kita pantulkan. Mina hasanah. Mina hasanah. Ya. Ini bahaya. Kalau kita baca seperti itu, kita sudah merusak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum tajwid. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat, kemudian anak-anak kami, semua kita insya Allah menjadi sahabat Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk praktek, bisa kita buka Al-Quran di rumah. Ya, kita buka Al-Quran untuk praktek. Silahkan yang ada Al-Quran di rumah, di sampingnya atau di rak rumahnya, untuk bisa kita buka surah sebentar. Kita buka surah Al-Bayyinah. Ya, jadi kita praktek hari ini 2 rumus bacaan, konsistensi bacaan gunnah, konsistensi bacaan izhar. Ya, karena kita gunnah kemarin sudah kita pelajari. Silakan dibuka surah Al-Bayyinah. Surah ke 98. Juz 30. Silakan. Kameramennya bisa dilihatkan surah, dipegangkan. Baik. Silakan ayah bunda lihat kamera. Surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama bisa diikuti, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kita lihat. Pertama, lam yakuni. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ya setelahnya. Jadi setelah huruf mim sukun ya, berarti ini izhar syafawi. Rumus izhar tadi 3T, tidak mengalir. Tak boleh kita lama di sana.
Lam, tak boleh. Ya. Dan hanya sebentar saja. Lam yakunil ladzi, lam jelas ya. Tak boleh dipantulkan pula. Lama ya, tak boleh. Lama yaku, ya, tak boleh. Kemudian yang kedua, min ahli. Min tak boleh dipantulkan. Mina nun sukun bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Nun sukun bertemu fa. Rumus bacaan gunnah. Nun sukun atau tanwin selain hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, lam, ra. Ternyata nun sukun bertemu dengan fa. Ya. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, dengung dia. Ya. Rumus dengung kemarin cara melatihnya tahan 1 2. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Seperti itu. Ya. Itu surah Al-Bayyinah ayat pertama. Kemudian boleh kita lanjutkan ayat keduanya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Di sini tidak ada yang bacaan idhar, yang ada adalah bacaan dengung. Pertama, tanwin bertemu mim. Rasulun berarti rasulun harus konsisten ya. Tahan 1 2. Itu teknik latihannya. Suhufan. Nah, jadi rasulun tahan 1 2. Suhufan tahan 1 2. Sama, tak boleh beda. Harus konsisten. Dimanapun ketemu yang gunnah, bacaan gunnah setelahnya, bacaan dengung setelahnya, ayat pada ayat berikutnya harus konsisten. Harus tahan 1 2. 3 harakat. Jadi ini tekniknya saja. Boleh tekniknya berbeda yang lain, guru-guru kita yang lain. Tapi saya mencoba yang seperti ini yang juga saya dapatkan dari guru saya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi tak akan berlebih insyaAllah. Ya. Yang tak boleh itu tak konsisten. Di pertamanya, rasulumnya lama sekali dengungnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, suhufan, ya, tanwin bertemu dengan mim. Itu bacaannya gunnah. Wajib berdengung. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran dimanapun berada, kita lanjut yang ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ini tidak ada yang idhar ya. Yang ada adalah gunnah, dengung. Yaitu tanwin bertemu dengan huruf qaf. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ya, karena pantangan gunnah itu hanya bertemu dengan 8 huruf. Ya, nun sukun atau tanwin itu pantangannya hanya bertemu dengan 8 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, lam, ra. 8 huruf saja. Selain itu bacaannya gunnah. Ya. Nah, ini tahsin tidak kita jelaskan memang karena mayoritas yang melihat video ini, yang men-share-nya tentu orang-orang ada yang ibu-ibu ya. Kalau kita jelaskan satu persatu ini akan lama dan cukup membosankan nanti. Jadi kita jelaskan saja rumus-rumusnya.
Kemudian kita lanjut. Wama, maaf, yang ayat keempat lagi ya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya. Ada satu yang gunnah, yang dengung, min, nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba, itu gunnah, dengung. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidak ada yang gunnah. Ayat ini tidak ada yang gunnah, tidak ada yang izhar. Nah, ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ada satu. Ya, ada satu yang izhar, min ahli. Nah, min ahli. Tidak boleh mengalir min ahli, tak boleh. Tak boleh tertahan min ahli, tak boleh. Atau dipantulkan juga tak boleh. Min ahli. Itulah rumus bacaan izhar. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Kita lanjut ayat ke-7. Masih lanjut ayat 6 tadi. Ulaika hum syarrul bariyah. Ada satu hukum izhar. Hum syarru. Mim sukun bertemu dengan shin. Huruf shin. Ya. Mim sukun. Tak boleh mengalir, tak boleh tertahan, tak boleh memantulkan. Hum syarri, tak boleh. Hum syarr. Jadi dijelaskan. Ulaika hum syarrul bariyah. Biasanya izhar halki ini yang mengalir kebanyakan umumnya terjadi orang membacanya ketika mim sukun bertemu dengan fa. Nah, mim sukun bertemu dengan fa. Contohnya hum fiha. Terkadang kita membacanya tertahan di sana, mengalir di sana. Hum wa hum fiha wa hum, kebanyakan seperti itu. Padahal tidak. Izhar syafawi, seluruh huruf hijaiyah itu adalah hurufnya kecuali dua saja, mim dan ba. Jadi fa ya jelas. Hum fiha, hum fiha. Seperti itu. Ayat ke-7 kita bacakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Hum kha, mim sukun bertemu dengan kha. Izhar syafawi. Kita lanjut ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Inda, nun sukun bertemu dal. Nun sukun. Ingat, kalau sudah nun sukun tidak bertemu dengan huruf yang 8 tadi, berarti bacaannya dengung. Tahan 1, 2. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Nah, ingat, nun tasydid. Itu gunnah. Rumus masih ya, kita lihatkan lagi. Rumus gunnah. Nah, ini. Rumus bacaan dengung. Ya. Nampak mim nun tasydid ya? Nun tasydid di sini. Dengung. Jadi tahan 1, 2. In tadi dengung, jan. Itu harus sama dengungnya, jangan tak sama. Harus konsisten.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, seperti itu ya. Itu rata-rata gunnah semua ya. Inda, kemudian jannah, kemudian nil tajri min tahtiha. Itu harus sama, harus konsisten dengunnya. Kita lanjut. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, ini anhum. Nun sukun bertemu dengan ha. Ini rumus izhar. Ya, izhar halki. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Anhum. Nah, bacaan izhar tidak mengalir, tidak boleh. Anhum, tidak boleh. Tidak tertahan. Anhum. Atau tidak memantul, tak boleh. Anahum. Nah, yang benar, anhum. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Liman kha, ya, liman kha. Nun sukun bertemu dengan kha, idhar halqi. Tak boleh mengalir, tak boleh tertahan, tak boleh memantulkan. Tak boleh, jangan dibaca liman kha, ya. Zalika liman khasyiya rabbah. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat, sahabat Al-Quran dimanapun saja berada, itulah seputaran bacaan izhar. Dan itu hanya kita tulis teknik bacaannya dalam satu lembar juga. Ya. Rumus bacaan izhar 3T. Ya. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Mudah kan? Sangat mudah insyaAllah. Karena belajar Al-Quran ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Itu janji Allah. Kami sudah sungguh mudah, kami mudahkan ya untuk lidzikr, mempelajari Al-Quran ini. Fahal mim muddakir. Sudahkah engkau belajar Al-Quran? Inilah kesempatan di bulan Ramadan ini. Allah sayang dengan kita, Allah kasih waktu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk kita, untuk berada di rumah. Ya. Kita lihat sisi positif yang Allah kasih ke kita. Jangan kita mengeluh. Ya. Memang kondisi sulit, tetapi yakinlah Allah sangat sayang dengan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, setiap kesulitan itu ma'al usri yusra. Ada disertai kemudahan-kemudahan. Yakinlah. Tetap kita istiqomah baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Saya tak pandai Ustaz belajar. Saya tak lancar, belum sesuai kaedah tajwid. Tahsin. Saya tak punya waktu. Banyak waktu sekarang. Luas waktu sekarang. Atau saya tak nampak baca Quran itu, beli Quran besar. Ya, ada Quran sebesar meja itu. Ya kan, beli. Tak mahal. Ya, tak mahal. Lebih mahal lagi mungkin baju lebaran kita atau handphone Android kita, paket kita. Apalagi alasannya? Jadi tidak ada alasan untuk tidak pandai membaca Al-Quran. Gunakanlah waktu yang ada ini. Insya Allah kita berjumpa lagi esok hari Jumat, dengan materi konsistensi pengucapan makharijul huruf hijaiyah. Insyaallah. Demikian, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan.
Dan kita berharap mudah-mudahan Allah sayangi kita dengan membaca Al-Quran ini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.